Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala lakum al-arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang kita sebut dengan Sayyidul Ayyam, induk daripada hari, Allah masih berikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan di rumah Allah ini hendaknya semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, hendaknya kita nanti diakui sebagai umatnya dan mendapatkan pertolongan, di mana pada hari itu tak ada gunanya anak, tak ada gunanya harta yang bisa menolong kita. Salah satunya yaitu adalah syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah singkat kita pada siang yang berbahagia ini yang ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru, yaitu tentang muhasabah. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu ini begitu cepat, sangat cepat sekali yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Memang kata Nabi akan datang nanti pada satu masa, kata Nabi, maka setahun itu akan terasa satu bulan, kata Nabi. Dan sebulan itu akan terasa satu bulan, dan sebulan itu terasa satu minggu, dan seminggu itu terasa satu hari, dan satu hari itu terasa satu jam, dan satu jam itu terasa sangat cepat. Bahkan Nabi ibaratkan seperti pelepah kurma yang kering dibakar, dimakan oleh api, begitulah cepatnya. Dan waktu itu telah terasa oleh kita pada saat sekarang ini, begitu cepatnya waktu tersebut. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah satunya kata Nabi, kiamat akan dekat. Karena waktu terasa begitu cepat itu salah satu tanda-tanda kiamat itu sudah dekat. Maka untuk itu jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mesti kita ingat, apa yang mesti kita muhasabah, apa yang mesti kita pikirkan, tak lain dan tak bukan adalah bekal kita untuk menuju akhirat. Itu yang mesti kita pikirkan. Waktu singkat, sedangkan bekal yang mesti kita persiapkan nanti adalah sangat banyak. Kenapa banyak? Karena perjalanan kita panjang. Sedangkan waktu yang Allah berikan kepada kita yaitu adalah sangatlah singkat sekali. Kata Nabi, nanti umur umatku tak lain dan tak bukan antara 60 sampai 70 tahun saja.
Ada yang lebih daripada itu, ada kata Nabi, tapi tidak banyak. Tetapi kebanyakannya antara 60 sampai 70 tahun saja. Dan kalau sudah angka 60, ini tidak ada tawar-menawar lagi kata Nabi. Kalaulah umur kita sudah sampai 60 tahun pada saat sekarang ini, maka tawar-menawar tidak ada lagi. Solat berjamaah mesti kita lakukan. Pengajian mesti kita datang ke masjid kita. Duha, tahajud mesti kita laksanakan. Kenapa? Karena umur 60 tahun. Umur 60 tahun sampai 70 tahun ini Nabi ibaratkan seperti apa? Seperti di medan perang. Apa yang terjadi di medan perang? Banyak tergelimpang mayat-mayat. Maknanya apa? Angka 60 sampai 70 tahun ini banyak yang mati kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu jemaah solat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Engkau harus perhatikan, engkau harus mempersiapkan untuk apa? Untuk hari esok. Hari esok itu apa? Bukan besok pagi, karena hari cuma 2 saja. Hari ini dunia, hari esok adalah akhirat. Yang kita persiapkan kata Allah, yaitu adalah bekal untuk akhirat kita. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ingat diri kita lagi. Kita mengingat, kita muhasabah, kita mengenang lagi waktu yang Allah berikan kepada kita. Jangankan waktu yang banyak dulu kita hitung, sehari semalam saja dulu kita hitung. Allah berikan kita waktu sebanyak 24 jam sehari semalam. Lalu yang 24 jam ini, mana yang kita pergunakan untuk beribadah? Apakah sudah maksimal yang kita pergunakan yang 24 jam yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah? Justru sebaliknya. Yang 24 jam ini hanya kita pergunakan untuk beribadah hanya 1 jam, hanya 2 jam. Umpamanya andailah kita mati, dicabut oleh Allah nyawa kita, lalu ditanya oleh Allah kepada kita, wahai hambaku, kata Allah, 24 jam sehari semalam yang saya kasih waktu kepada engkau, mana yang bernilai ibadah itu, kata Allah. Lalu kita jawab, cuma 2 jam ya Allah. Apakah kita tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka untuk itu jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita ini mesti kita isi dengan beribadah, mesti kita isi bernilai ibadah semuanya hendaknya. Lalu bagaimana cara kita untuk mengisi ibadah itu? Apakah kita mesti di dalam masjid saja? Apakah kita hanya solat saja? Apakah kita hanya membaca Al-Quran saja? Maka di dalam agama kita dibagi menjadi 2 macam ibadah. Ada yang disebut dengan ibadah mahdhah dan ada yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah yang kita kerjakan adalah salat, puasa, zakat, infak, sedekah, baca Al-Quran. Itulah ibadah mahdhah. Tetapi ada yang namanya ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pekerjaan kita itu bernilai ibadah. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya kita pergi bekerja 8 jam. Sehari kita bekerja, masuk kantor kita 8 jam. Maka ketika kita langkahkan dari rumah kita, kaki kanan kita, bismillah tawakkaltu wala haula wala quwata illa billah, maka pekerjaan yang kita lakukan selama 8 jam itu maka bernilai ibadah. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kalaulah umat Islam ini memahami bahwa pekerjaan itu adalah suatu ibadah, maka tidak akan datang KPK di kota Pekanbaru ini. Kenapa? Karena pekerjaan itu adalah ibadah, maka orang tidak akan berani untuk berkhianat, untuk korupsi, untuk menzalimi orang. Kenapa? Karena nilai itu adalah pekerjaan yang dilakukan adalah bernilai ibadah. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi kita harus mengingat, kita harus menimbang diri kita. Umur singkat, waktu yang Allah berikan sangatlah singkat, bekal mesti banyak. Dan umur ini ketika kita sudah berumur makin tua, apakah kita akan terasa, apakah kita ingin cepat mati? Dan ketika umur kita ini sudah lanjut, sudah tua, datang lagi penyakit kepada kita yang kita takutkan, penyakit yang sangat luar biasa. Apa namanya? Penyakit itu datang ketika umur kita 60, 70 sampai 70 tahun, sampai 80 tahun. Apa nama penyakit itu? Penyakit cinta dunia dan takut mati. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah sudah sampai penyakit ini kepada kita, ini penyakit sangat luar biasa sekali. Ini penyakit sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya dari penyakit kronis, bahkan lebih berbahaya daripada corona kemarin. Ini penyakit ini sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena takut mati dan cinta dunia. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking cintanya kita kepada dunia, sebelum lagi kita pensiun, sebelum kita lagi tidak bekerja, apa yang mesti kita persiapkan? Lalu kita persiapkan untuk bekal kita. Dipersiapkanlah semuanya, nanti ketika saya pensiun, maka omset saya tidak berkurang sedikit pun. Bahkan ketika sudah pensiun sekalipun, maka dia berubah profesinya, dialihkannya kepada PT-PT lain. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita ini masih cinta terhadap dunia, padahal umur sudah 60 tahun. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu kita ingat, kita timbang diri kita. Untuk apa? Supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umur kita, jatah kita yang Allah berikan sangatlah singkat dan pendek, tetapi yang kita persiapkan mestilah banyak. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan umur 500 tahun saja yang dipergunakan umur sebanyak 500 tahun. Yang 500 tahun ini full untuk beribadah. Tak ada main-main sedikit pun, full untuk beribadah. Ketika di akhirat apa kata Allah? Wahai hambaku, engkau masuk surga karena rahmatku. Apa jawab seorang hamba itu? Ya Allah, saya tidak masuk surga karena rahmat engkau, saya masuk surga karena ibadah. Kenapa demikian? Karena dia beranggapan dia beribadah 500 tahun full. Coba kita bayangkan. Sampai 3 kali Allah katakan, wahai hambaku, engkau masuk surga karena rahmatku. Dengan jawaban yang sama, wahai Allah, saya masuk surga karena ibadahku. Lalu apa jawab Allah? Wahai hambaku, tahukah engkau siapa yang mengasih engkau umur 500 tahun itu? Engkau ya Allah. Siapa yang kasih engkau makan selama 500 tahun? Engkau ya Allah. Siapa yang mengabulkan doa engkau selama 500 tahun? Engkau juga ya Allah. Tahu tak engkau wahai hambaku, engkau beribadah 500 tahun tidak akan terbalas dengan nikmat yang saya kasih kepada engkau 1 bola mata saja. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ibadah 500 tahun tidak akan terbalas dengan nikmat yang Allah berikan 1 bola mata. Sedangkan mata kita 2,
tangan kita dua, kaki kita dua, maka jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muhasabah, ingat diri kita ini, waktu yang singkat ini jangan sampai kita melalaikan. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi khatib yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minkum minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya Allah ya qadir hajjana. Allahumma zalamna anfusana ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.